negeri. Semua tempat yang kusinggahi telah kucatat dalam buku harianku ini. Sekarang ini aku berada di pantai timur Sumatera, sebuah negeri yang terkenal kaya raya karena banyak memiliki tambang dan minyak tanah. Negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Namun, sayang seribu sayang, raja sibuk memimpin negeri ini hingga tak kunjung memiliki permaisuri. Sementara itu, usianya semakin senja. Keluarga kerajaan khawatir raja tidak mendapat keturunan, sehingga tidak ada penerus selanjutnya. Ada-ada saja negeri ini. Wahai anakku, lihatlah, bunga-bunga itu di taman betapa cantiknya. Tidakkah kau tertarik dengan salah satu bunga yang ada di taman itu? Apa maksud Bunda? Maksud Bunda, dari sekian banyak wanita cantik di negeri ini, tidakkah kau tertarik untuk menjadikannya seorang permaisuri? Saya juga sedang memikirkannya, Bunda. Jangan hanya dipikirkan, tapi segera ditindaklanjuti. Apakah kau tak bosan hidup sendiri? Ingatlah anakku, usiamu semakin senja. Baik Bunda, saya mengerti. Sebenarnya saat ini saya sedang memilah dan memilih calon istri. Saya tidak ingin salah pilih, Bunda. Bagus kalau begitu, tapi jangan lama-lama. Nanti bunga-bunga akan layu mekarnya karena kau terlalu memilihnya. Ingat anakku, kau adalah seorang raja. Iyo Bunda, saya akan selalu mengingatnya. Saya berjanji. Nah, itu baru anak Bunda. Bunda sudah merindukan seorang menantu yang bisa memberikan cucu. Sekarang kita istirahat, hari sudah mulai gelap. Upi, oi Upi, aku lagi ada gosip viral. Hah? Gosip apa lagi yang kau pengen? Itu tentang Raja kita. Namanya apa dengan Raja kita? Dari kabar yang aku dengar, Raja kita tuh lagi cari calon permaisuri. Kabar lama itu tuh. Dari dulu juga Raja cari calon permaisuri, tapi tetap tidak dapat karena Raja kita itu pilih-pilih. Iya, wajar saja raja itu pilih-pilih. Namanya juga raja. Benar mas, saking sibuknya ngurus negeri sampai lupa nyari bini. Iya, tapi lupanya kelamaan. Masa raja kita mau bujang terus jadi bujang lapuk? Hus, jangan keras-keras, nanti terdengar orang istana. Nah, jadi kan udah tahu kabar itu. Boleh ya? Sudah, ayo kita pergi, mumpung hari masih pagi. Nak cari perempuan macam apa lagi Raja kita ini? Banyak perempuan-perempuan cantik. Mungkin cari yang lebih dul. Lebih apa Nang? Yo, lebih cantik, lebih muda, lebih kaya, pintar, pokoknya yang serba lebih. Memang ada perempuan macam tu. Pastinya ada lah. Di antara sekian juta perempuan, bahkan yang lebih gila dari itu pun ada. Benar Nang, di mana kau ketemu perempuan macam tu? Benar, aku tidak bohong. Sekali waktu aku pergi ke negeri seberang, di sanalah aku ketemu dengan seorang putri. Cantik memang, kalau tidak salah dengar namanya Putri Pinamasa. Paras wajahnya sungguh cantik. Siapapun laki-laki yang memandangnya pasti langsung jatuh cinta. Jadi kau pernah jatuh cinta juga dengan putri itu, ah? Sebagai laki-laki normal, aku pun ngerasain juga. Cuman aku tahu diri lah. Yang sabarlah Monang, kau jangan rendah. Cuma sayang, Putri Pinamasa nih punya sifat yang tak bagus. Kalau kata orang tuh, dia sangat senang dengan kemewahan. Kesenangannya nih membuat dia menjadi tamak. Wah, mantap Nian, informasi kau nih. Belum, masih ada tambahannya yang lebih gila lagi.
Putri Pinang Masa ini udah habis-habisnya cari harta. Pokoknya dia mau ngumpulin duit banyak-banyak supaya dia bisa berfoya-foya. Oh, jadi itu perempuan yang kau bilang serba lebih. Sudah. Jadi tidak rencana awal kita ini nebang pohon kelapa yuk. Kalau aku sih jadi. Aku jadi. Aku sih yes. Yes. Berangkat. Mohon ampun, beribu ampun. Mohon maaf, beribu maaf, Baginda Raja. Izinkan Paman berbicara. Silahkan Paman, apa yang mau Paman sampaikan kepadaku? Jadi begini Baginda Raja, mungkin tadi Baginda telah mendengar semua percakapan rakyat Baginda. Pada dasarnya, rakyat sangat mencintai Baginda. Rakyat juga tidak sabar menginginkan Baginda mempunyai seorang pendamping itu, yaitu seorang permaisuri. Ya, saya mengerti Paman. Panjang lebar mereka bicara, tapi yang dituju cuma satu, aku. Tadinya aku ingin mendengar banyak, bukan hanya satu, agar aku tahu mana yang kurang dan mana yang tidak pas dalam menentukan kebijakan di negeri ini. Jadi, apa rencana Baginda selanjutnya? Aku harus segera beristri, Paman. Aku akan mempersunting Putri Pinang Masak seperti yang ramai dibicarakan oleh rakyatku. Putri Pinang Masak, tuanku? Iya, Paman. Kenapa? Bukankah dia seorang gadis yang cantik jelita yang katanya terkenal dengan wajah yang menawan dan kulitnya yang putih kemerah-merahan? Maksud Paman? Sudahlah, Paman. Aku mengerti. Aku sudah mendengar semuanya. Aku tidak peduli dengan sifatnya. Aku terlanjur kepincut dengan kecantikannya. Hari ini juga aku akan melamar Putri Pinang Masak. Baik, Baginda. Kalau itu sudah menjadi keputusan Baginda, Paman akan tunduk pada keputusan itu. Dan Paman berdoa semoga apa yang Baginda niatkan akan terlaksana. Terima kasih Paman atas doa restunya. Sekarang kita ke istana untuk menyiapkan kebutuhan lamaran. Cinta Putri Pinang Masak sungguh keterlaluan. Bersyarat akal-akalan agar pernikahan dibatalkan. Raja tua yang merana tak kusangka berhati mulia. Walau duri telah melukai, namun tetap rendah hati. Bagaimana para dayangku? Apa aku terlihat cantik? Sungguh kecantikan Tuan Putri seperti bidadari. Tak seorang pun yang bisa menandinginya, Tuan Putri. Benar Tuan Putri, wajah Tuan Putri sungguh menawan, kulitnya putih kemerah-merahan, berbeda dengan dia. Sudah jelek, gelap lagi. Biarin, hitam itu manis, hitam itu eksotis tahu. Daripada kau tidak jelas, hitam tidak, putih juga tidak. Tak siapa sih jelas, kulit itu selalu matang tahu. Sawo matang, saking matangnya sampai jadi sawo busuk. Hahaha. Sudah, tidak baik saling membuli. Kita harus bersyukur masih punya wajah sekarang. Sebaiknya kita adakan hiburan untuk Tuan Putri. Bagaimana Tuan Putri? Apakah kami diizinkan? Dengan senang hati, silahkan para dayang.
Salam hormat Tuan Putri. Salam hormat Tuan, mohon maaf. Saya mau bertanya Tuan siapa dan dari mana? Saya adalah raja dari pantai timur Pulau Sumatera. Lalu ada maksud apa Baginda datang kemari? Kecantikan Tuan Putri telah mengundang saya untuk datang kemari. Jadi maksud kedatangan saya ingin melamar Tuan Putri. Kalau Tuan Putri setuju, saya akan menjadikan Tuan Putri sebagai permaisuriku. Sebentar Baginda Raja, saya mohon izin untuk berbicara dengan para dayang. Silahkan Tuan Putri. Bagaimana dayang? Baginda Raja melamar aku tidak bisa menolaknya. Ya jangan ditolak kalau begitu, hormat sekali Tuan Putri. Bukan begitu dayang, kalau aku menerima lamaran Baginda Raja, bukan berarti aku suka sama Raja, tetapi aku ingin hidup dengan penuh kemewahan di istana. Sebaiknya dipertimbangkan dengan matang Tuan Putri. Kalau itu yang menjadi tujuan Tuan Putri, jangan menyesal di kemudian. Sebaiknya bagaimana dayang? Menurut pendapatku, terima sajalah lamaran itu. Terima apanya? Enak saja. Masa aku harus menikah dengan raja tua itu? Raja ya raja, tapi harus padan dengan aku. Ya kalau begitu, tolak saja selesai. Tidak bisa, aku sungkan untuk menolaknya dayang. Kalau padi katakan padi, jangan padi tapi. Kalau jadi katakan jadi, jangan dinanti Tuan Putri. Baiklah dayang, setelah aku berpikir, aku akan menerima lamaran itu. Tapi dengan syarat yang bisa membatalkan lamaran itu. Kenapa begitu Tuan Putri? Ya, karena syarat yang aku ajukan tak akan mungkin dia penuhi. Dengan demikian, batallah lamaran itu. Maaf Baginda, telah menunggu lama. Tidak apa-apa. Jadi, bagaimana keputusannya? Apakah lamaranku diterima atau ditolak? Saya akan menerima lamaran Baginda, tapi ada syarat yang harus Baginda penuhi. Syarat apa yang harus aku penuhi, Tuan Putri? Hamba ingin istana yang indah dan megah, namun istana itu harus selesai dibangun dalam waktu semalam saja. Baiklah, aku terima tantangan itu. Aku tak keberatan akan kupenuhi syaratmu itu. Saya tunggu kabar dari Baginda, tapi ingat, sebelum mendengar ayam berkokok. Wahai para pengawal setiaku, kumpulkan para rakyat dan ahli pertukangan. Kita akan membangun istana megah di sini dalam tempo semalam. Baik, Baginda Raja, perintah tuanku akan segera kami laksanakan. Sesuai dengan perintah Baginda Raja, pengawal kerjakan. Siap, Baginda. Wahai rakyat pantai timur, Raja bertitah akan membangun istana. Wahai rakyatku yang kucinta, atas nama Raja, aku memohon kepada kalian semua untuk bergotong royong membangun istana yang indah dan megah. Istana itu akan kupersembahkan kepada Putri Pinang Masa sebelum pagi atau sebelum ayam berkokok, sebagai syarat diterimanya lamaranku. Jadi, sekali lagi aku memohon kepada kalian semua untuk bekerja keras agar istana cepat menjelma. Selamat bekerja! Kerja, ayo kita kerja. Gotong royong membangun istana. Hadirkan semangat, kuatkan tekad, tegakkan kehormatan yang mulia. Kerja, ayo kita kerja. Membangun istana sungguh mulia untuk kejayaan bangsa dan negara, adil dan makmur rakyat sejahtera. Awas Wan, nanti nimpa kepala. Tenang saja Idris, aku akan siapkan tiang penyangganya. Bau apa nih? Bau nian. Kau kan tadi Lan? Bukan aku, kode kali yang kentut.
Maaf kawan, Kodeli sakit perut. Hei, dasar kau ini Del. Del atau Del. Tuh kan, Kodeli kentut lagi. Sudahlah, jangan main melulu. Biar istana cepat selesai. Siap komandan. Aku dengar istana sudah separuh jadi, padahal hari masih tengah malam. Ini tidak bisa terjadi. Aku tak ingin istana itu jadi sebelum pagi. Aku tak ingin menjadi permaisuri si raja tua itu. Oh, aku benar-benar takut. Tapi bagaimana caranya untuk menggagalkan istana itu? Ayolah berpikir, di manakah ide-ide jeniusku? Ketika hati Putri Pinang Masak sudah terkunci di ruang gelap, maka sisa jahat pun datang secepat kilat. Cahayanya yang terang seterang lampu yang ia nyalakan di dekat kandang ayam. Oh, para pembelana, dengarkan ayam-ayam itu berkokok lebih dingin karena mengira matahari telah terbit. Sekarang aku punya akal, aku harus mengelabui raja. Akan membuat ayam-ayam ini berkokok lebih dingin sehingga raja gagal membangun istana sebelum pagi. Oh, sungguh cemerlang ideku. Wahai rakyatku yang setia, mari kita sudahi pekerjaan ini. Kenapa Baginda? Istana ini hampir selesai. Hanya perlu mengurusnya sedikit saja. Betul katamu, tapi kita telah kalah. Aku berjanji pada sang putri akan menyelesaikan istana ini sebelum pagi atau sebelum ayam berkokok. Tapi sebenarnya ini belum dari pagi Baginda. Bahkan matahari saja belum tampak. Bagaimana bisa ayam-ayam itu berkokok? Betul tuanku, ini sungguh aneh. Sudahlah, mari kita akhiri saja. Aku akan membayar kalian semua lalu kembalilah ke rumah masing-masing. Baik Baginda, kami semua mohon pamit. Baginda telah gagal memenuhi syarat yang aku minta. Lalu, apakah istana itu mau Baginda hancurkan? Apakah harta benda bagimu sangat penting, Putri? Tentu saja sangat penting di dunia ini. Siapa yang tak suka uang dan bermata? Kalau begitu, aku serahkan istana ini untukmu. Selain itu, aku akan memberimu emas dan perak agar kau bahagia. Itu semua aku serahkan sebagai bukti cintaku padamu. Aku tak mengapa walau kau tak membalasnya. Benarkah? Mengapa Baginda ini memberikannya padaku? Tak mengapa, anggap saja ini semua hadiah dariku. Tetapi aku mohon, jangan hancurkan istana ini, karena semua ini jerih payah dari rakyatku. Disusunlah rencana jahatnya. Ia jual semua harta benda pemberian raja, sebab ia ingin membayar warga untuk menyerang sang raja.
negeri ini, pantai timur menjadi negeri Putri Pinang Masa. Rupanya cerita harus berakhir di sini. Setelah menjadi negeri Putri Pinang Masa, seluruh rakyatnya menyebutkan sebagai negeri Pinang. Dalam bahasa Jawa, Pinang adalah Jambe. Lalu orang-orang jadi terbiasa menyebutnya negeri Jambe. Namun, lama kelamaan kata-kata negeri Jambe berubah menjadi negeri Jambi hingga saat ini. Adapun akhir dari nasib Putri Pinang Masa, kudengar ia tak merasa bahagia karena selalu dihantui ketakutan oleh prajurit bayaran yang ia sewa karena banyak penduduk. Seiring balang dan merbah, merbah lalu balang pun mandi. Seiring salam dan sembah, sembah lalu salam pun kembali.